episode kali ini, Karna yang sudah tidak sanggup melihat pamannya menderita, akhirnya benar-benar memilih jalan perang. Saat Adirata mencoba menghentikan, Rada justru menyerahkan busur ke tangan Karna. Kata-katanya terdengar seperti dukungan. Ia menyuruh Karna mengambil nyawa kesatria untuk setiap anak panah yang dilepaskan, seolah kehormatan hanya bisa didapat lewat kematian. Karna langsung percaya. Ia mengira akhirnya ibunya ada di pihaknya, bahkan berkata bahwa busur itu akan memberinya kebahagiaan. Namun perlahan, arah pembicaraan berubah. Rada mengatakan sejak Karna hadir dalam hidupnya, tidak ada lagi harapan untuk bahagia. Satu-satunya harapan yang tersisa hanyalah anak panah Karna. Lalu tanpa diduga, ia menyuruh Karna membidik, bukan ke musuh, tapi ke dirinya sendiri. Ia mengarahkan panah itu ke dadanya, tepat ke jantungnya, dan memerintahkan Karna untuk melepaskannya. Bahkan ia berkata, jika Karna sudah menghancurkan hidupnya, maka sekalian saja akhiri semuanya dengan membunuhnya. Karna langsung menolak, baginya itu tidak mungkin. Tapi Rada terus menekan, ia menyebut Karna sebagai sumber semua penderitaan dan kesialannya, bahkan mengatakan kelahirannya membawa kehinaan bagi Adirata. Ucapannya semakin keras sampai ia menyuruh Karna bukan hanya membunuhnya, tapi juga ayah dan adiknya. Karna benar-benar terpukul, ia tidak melawan, hanya bisa menolak dan memohon. Rada semakin jauh, ia menyebut Karna iblis dan mengatakan tidak mungkin ia menjadi ibu dari anak seperti itu. Baginya, keilahian dan kemampuan memanah Karna adalah ancaman, sesuatu yang akan mengorbankan keluarga mereka. Adirata mencoba menenangkan, tapi keadaan sudah terlalu emosional. Di titik itu Karna akhirnya menyerah. Ia memilih meninggalkan memanah sepenuhnya. Busurnya dilempar dan ia berjanji tidak akan pernah menyentuhnya lagi. Ia meminta maaf dan hanya memohon satu hal, tetap bisa memanggil Rada sebagai ibu. Namun Rada tetap menolak. Ia mengatakan Karna bukan anaknya dan ia bukan ibunya. Karna sampai bersujud di hadapannya, siap menuruti apapun asalkan tetap diakui sebagai anak. Di momen paling menyakitkan itu, Rada mengambil kapak di dekatnya lalu memberikannya pada Karna. Ia memberi pilihan yang sangat kejam, hancurkan busur itu atau hancurkan kepalanya. Setelah menghancurkan busurnya, Karna benar-benar terlihat hancur. Dengan suara penuh kesedihan, ia mengatakan akan meninggalkan memanah demi ibunya. Busur yang sudah patah itu ia serahkan ke Rada, sambil memohon maaf dan mengakui bahwa ia tidak bisa hidup tanpa ibunya. क्षमा कर दीजिए माता। Keesokan harinya, suasana berubah jadi lebih tegang dan sunyi. Adirata meminta Karna membantu menaikkan Satyasena ke kereta. Mereka harus segera pergi ke desa lain untuk mencari tabib. Karna langsung membantu pamannya naik ke kereta. Di saat yang sama, Rada keluar dari gubuk sambil membawa persediaan dengan susah payah. Karna mencoba membantu. Dan kali ini, Rada tidak menolak. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan Karna mendekat. Adirata berusaha menenangkan situasi, meyakinkan bahwa mereka akan segera sampai dan luka Satyasena akan diobati. Tapi Satyasena justru berkata sebaliknya. Ia mengatakan rasa sakitnya tidak akan pernah hilang. Setiap kali melihat Karna, ia akan teringat tangannya yang terpotong. Bahkan ia menyindir Badia hanya memotong satu tangannya, sementara Adirata dan Rada telah memotong kedua tangan Karna dengan merampas kemampuannya. Ucapan itu membuat Adirata terdiam. Ia hanya bisa beralasan bahwa Karna adalah anak kusir dan busur hanya akan membawa penderitaan. Menurutnya, lebih baik Karna mengorbankan kemampuan memanahnya demi keselamatan. Namun Satyasena tidak setuju. Ia menggambarkan Adirata seperti laba-laba yang memilih tetap diam di sarangnya demi merasa aman. Menurutnya, selama pola pikir itu tidak berubah, seluruh kaum kusir akan terus terjebak dalam keterbatasan mereka sendiri. Ia menegaskan, hanya Karna yang punya kemampuan untuk memperjuangkan kehormatan dan kebebasan mereka. Tapi keputusan Adirata justru telah mengubur harapan itu. Satyasena menyebut itu sebagai ketidakadilan yang besar. Di akhir, ia mempertanyakan sesuatu yang lebih dalam. Kenapa Tuhan memberikan anak luar biasa kepada keluarga biasa, jika akhirnya potensi itu justru disembunyikan? Baginya, orang yang menutup mata karena takut gelap, tidak akan pernah melihat matahari terbit. Namun di tengah persiapan pergi, tiba-tiba Badia kembali datang dan menghentikan mereka. Ia sudah tahu keluarga Adirata akan meninggalkan desa. Adirata pun mengakuinya.
Mereka harus segera mencari pengobatan untuk Satyasena dan lebih baik pergi daripada terus dihina. Tapi Badia tidak berhenti di situ. Ia mengingatkan bahwa tanpa izin darinya, mereka tidak akan bisa tinggal dimanapun. Seolah-olah bahkan untuk pergi pun mereka tetap berada di bawah kuasanya. Adirata tidak punya pilihan selain mengakui kesalahannya dan memohon izin. Rada juga ikut memohon agar diizinkan pergi bersama keluarganya. Dan Badia dengan mudah mengabulkannya. Lalu ia beralih ke Satyasena. Karena bukan penduduk desa, Satyasena tidak merasa perlu meminta izin. Tapi Badia tetap memberi perintah. Ia tidak boleh kembali ke desa itu lagi. Setelah itu Badia memanggil Sean. Anak kecil itu pun ikut meminta izin. Dan kembali Badia mengizinkannya tanpa masalah. Sampai akhirnya pandangannya tertuju pada Karna. Disinilah suasana langsung berubah. Badia mengingatkan Karna tentang kedudukannya. Lalu memaksanya meminta izin seperti yang lain. Karena menahan emosinya, mencoba tetap tenang dan hendak memohon. Namun Badia mempermalukannya. Ia mengatakan bahwa orang yang meminta harus menyentuh kaki orang yang dimintai. Bahkan ia menyindir, apakah Karna masih bangga dengan kemampuan memanahnya? Badia semakin menekan, seolah ingin memastikan Karna benar-benar paham bahwa tempatnya hanyalah di bawah. Karna menahan amarahnya sekuat mungkin, tapi kali ini jawabannya berbeda. Ia tetap menghormati, tapi dengan nada yang dalam. Ia mengatakan akan menyentuh kaki Badia setiap kali bertemu, karena ia lebih tua. Tidak peduli di mana, di atas kuda, di singgasana, bahkan di tumpukan kayu pembakaran. Jawaban itu terasa seperti penghormatan, tapi juga menyimpan makna yang dalam. Setelah itu, Badia dan para ksatria pergi. Dan keluarga Adirata akhirnya melanjutkan perjalanan mereka, meninggalkan desa itu. Setelah perjalanan panjang, kondisi Satyasena semakin memburuk. Luka di tangannya makin parah, sampai akhirnya mereka berhasil menemukan seorang tabib untuk mengobatinya. Tabib hanya bisa berusaha semampunya, lalu meminta Satyasena beristirahat. Di momen itu, karena tidak bisa menahan tangis, air matanya jatuh tepat di wajah pamannya. Satyasena yang justru mencoba menenangkan. Karena merasa semua ini salahnya, ia meminta maaf karena merasa keluarga ini menderita karena dirinya. Tapi Satyasena tidak menyalahkannya. Ia mengatakan kebahagiaan dan penderitaan memang bagian dari hidup. Bahkan ia mencoba bercanda, mengatakan sekarang ia punya 5 tangan. 1 miliknya, 2 milik Karna, dan 2 milik Sean. Namun Karna tidak bisa melihat itu sebagai candaan. Ia justru semakin khawatir. Hari ini pamannya kehilangan tangan karena busur. Lalu bagaimana kalau suatu hari hal lain terjadi hanya karena aturan yang tidak masuk akal? Dari situ, Karna mulai mempertanyakan sesuatu yang lebih dalam, tentang masyarakat. Ia bertanya, siapa sebenarnya yang menentukan aturan? Apakah masyarakat itu hanya orang seperti Badia atau kumpulan orang? Adirata mencoba menjelaskan bahwa masyarakat adalah sekumpulan orang dan mereka punya hak membuat aturan. Tapi Karna tidak berhenti, ia balik bertanya, kalau begitu, bukankah mereka juga bagian dari masyarakat? Lalu kenapa mereka tidak punya hak menentukan aturan itu? Bahkan ia memberi contoh, bagaimana kalau suatu hari mereka dilarang menyentuh kendi air? Apakah mereka harus minum seperti hewan? Pertanyaan itu membuat Adirata terdiam. Satyasena justru menekan balik, meminta Adirata menjawab. Ia menegaskan bahwa Tuhan memberi semua orang hak yang sama, tapi manusia sendiri yang menciptakan batasan. Merasa situasi semakin berat, Adirata memilih mengakhiri pembicaraan. Ia meminta Karna membantu Rada dan Sean, karena mereka akan segera melanjutkan perjalanan ke Hastinapura. Karna sempat bertanya, apakah ia akan bertemu Kunti di sana? Adirata hanya menjawab singkat, tidak. Kunti hidup dalam pengasingan dan tidak akan kembali. Satyasena kemudian mengingatkan, meskipun mereka sudah diberi izin, Badia kemungkinan sudah mengatur agar perjalanan mereka tetap sulit. Karena itu, Adirata memutuskan mengambil jalur hutan. Karna sempat mengingatkan bahwa jalur itu berbahaya.
bahaya itu datang tiba-tiba. Sebuah anak panah menancap di dada Rada. Semua panik. Satyasena langsung menyuruh Karna mencabut panah itu. Karna dengan gemetar meminta maaf, lalu mencabutnya, membuat Rada menjerit kesakitan. Dengan penuh kesedihan, Karna berdoa, memohon agar rasa sakit itu dipindahkan kepadanya, asalkan ibunya selamat. Adirata panik, ingin segera membawa Rada ke tabib. Tapi di tengah hutan, tidak ada siapapun. Son pun kebingungan, siapa yang menembak ibunya? Dan tepat di saat itu, sesuatu muncul. Adirata dan keluarganya dibawa masuk ke dalam sebuah goa. Kepala suku menjelaskan bahwa Adidev hanya berkenan pada pengorbanan manusia. Ia menginginkan darah di setiap waktu makan, dan darah manusia dianggap bisa menenangkan rasa laparnya. Tanpa ragu, ia memerintahkan para prajurit untuk menahan keluarga Adirata. Bahkan sudah diputuskan, pada waktu makan berikutnya, 2 orang dari mereka akan dikorbankan. Saat digiring ke dalam tahanan, suasana semakin tegang. Sean mencoba menenangkan ibunya. Ia yakin karena pasti akan menyelamatkan mereka. Satyasena juga percaya itu akan terjadi, tapi ia mengingatkan kondisi Rada sudah sangat kritis dan butuh pengobatan segera. Mendengar itu, karena tidak berpikir panjang, ia langsung berlari menemui kepala suku. Dengan penuh harap, Karna memohon agar ibunya diselamatkan. Ia meminta agar Rada dibawa ke tabib karena nyawanya dalam bahaya. Namun kepala suku justru mengancam. Ia mengatakan nyawa Karna sendiri juga dalam bahaya. Bahkan ia bisa membunuhnya saat itu juga. Karna tidak mundur. Ia mengatakan ia memang takut, tapi bukan takut mati, melainkan takut kehilangan ibunya. Bahkan ia rela mengorbankan nyawanya sendiri demi menyelamatkan Rada. Kepala suku tetap tidak peduli. Baginya, Adidev membutuhkan pengorbanan darah, dan penderitaan Rada hanya bisa disembuhkan melalui pengorbanan itu. Adegan lalu berpindah ke alam para dewa. Shani mempertanyakan kepada Dewa Surya, kenapa Karna, putranya, harus mengalami penderitaan sebesar ini? Dewa Surya menjawab dengan tenang, bahwa seperti emas yang harus dilebur dan air yang harus diuapkan, kekuatan sejati hanya lahir dari ujian. Ia tidak akan turun tangan langsung. Seorang ayah hanya bisa menunjukkan jalan, bukan menjalani takdir anaknya. Shani mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Semua penderitaan Karna ini adalah bagian dari pengaruhnya. Karna harus melewati masa sulit selama 7,5 tahun. Dan hari ini adalah ujian terakhirnya. Ujian hidup dan mati. Kembali ke dalam tahanan, keadaan semakin mendesak. Kepala suku memerintahkan agar semua tahanan segera dipersiapkan untuk dikorbankan. Karna terus memohon, meminta agar ibunya dilepaskan. Bahkan menawarkan nyawanya sendiri. Tapi tidak ada yang peduli. Di dalam penjara, Karna tanpa sengaja menyentuh kaki seorang Brahmana dan mendapat berkah. Namun ia tidak memikirkan itu. Pikirannya hanya pada ibunya yang sekarat. Ia langsung mendekat, menangis di samping Rada. Satyasena mencoba menenangkannya. Menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Karna pun bertanya, lalu apa yang harus dilakukan? Dari situlah secercah harapan muncul. Brahmana menjelaskan bahwa panah yang melukai Rada mengandung racun mematikan. Saat matahari terbit, racun itu akan bekerja sepenuhnya dan Rada akan meninggal. Masih ada satu cara untuk menyelamatkannya. Di luar hutan ini ada gunung bernama Saptadal.
Saat sinar pertama matahari menyentuh gunung itu, akan terbentuk obat yang bisa menetralisir racun tersebut. Tapi masalahnya, mereka harus keluar dari penjara terlebih dulu. Karena panik, waktu mereka tidak banyak. Ia menoleh ke Adirata, tapi ayahnya juga tidak tahu bagaimana cara keluar dari sana. Di saat itulah Sean mendekat dan menyerahkan busur Karna yang telah patah. Seolah memberi satu pesan jelas, jalan keluar ada di tangan Karna sendiri. क्या कहना चाहते हो तो यही लोग मैं माता का वचन Situasi makin menekan karena tetap menolak memegang busur karena ia sudah berjanji pada ibunya dan baginya janji itu tidak bisa dilanggar. Satyasena terus mendesak, ini soal nyawa Radha, tapi karena tetap teguh. Baginya, janji akan kehilangan arti jika ia mengingkarinya. Sean pun ikut memohon, mempertanyakan apakah janji lebih penting daripada nyawa ibu mereka. Karena hanya memberi satu jawaban, jika ibunya sendiri yang memerintahkannya, barulah ia akan menarik kembali janjinya. Selain itu, tidak. Di saat kebuntuan itu, suara kepala suku terdengar dari luar. Waktunya pengorbanan telah tiba, dan Radha akan dibawa keluar. Tanpa ragu, Adirata maju lebih dulu. Ia menawarkan dirinya sebagai pengganti. Ia memohon agar keluarganya dibebaskan, sementara Karna dan Sean diminta menjaga ibu mereka. Sean semakin panik. Ia terus mendesak Karna untuk mengambil busur dan menyelamatkan ayah mereka. Suaranya berulang-ulang, mendesak, tidak berhenti. Di tengah tekanan itu, pikiran Karna dipenuhi suara-suara yang terus menghantui. Peringatan bahwa saat matahari terbit, ibunya akan mati. Desakan Satyasena, pertanyaan Sean, semuanya bercampur jadi satu. Dan di titik itu, Karna akhirnya mengambil keputusan. Ia menunduk, lalu berkata pelan, "Maafkan aku, Ibu. Karena kali ini, aku akan melanggar janjiku." Sementara itu, Adirata masih berusaha menahan prajurit, memohon agar dirinya saja yang dikorbankan. Tapi tenaganya tidak cukup, ia hampir terjatuh. Dan tepat saat itu, Karna muncul, menahannya. Di tangan Karna, busur itu sudah kembali terpasang. Tatapannya berubah, tidak ada lagi ragu. Dalam sekejap, Karna langsung menghajar para prajurit suku. Di sisi lain, kepala suku mulai gelisah. Ia menunggu persembahan untuk Adidev, tapi mangsanya belum juga datang. Ia bertanya dengan kesal, di mana korban mereka? Dan tepat di saat itu, Karna muncul di hadapannya. Dengan busur terangkat dan tatapan penuh amarah, ia berkata singkat, "Ini dia."